Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang J kali ini akan membahas tentang cerita dari beberapa ODGJ, khususnya yang masih produktif ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang usia lanjut pun kalau tenaganya masih fit, kondisi kesehatannya secara fisik masih bagus, bisa saja produktif kembali dengan bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas rumah yang menghasilkan. Nah, kali ini akan membahas tentang saya itu sebenarnya sudah baik, sudah sembuh, sudah bisa kerja, dan ingin sekali bekerja, punya penghasilan sendiri. Yang menjadi masalah tidak ada pekerjaan, mencari tidak ada job, tidak ada yang mau menerima saya. Apalagi tahu kalau saya sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Saya bingung apa yang harus saya kerjakan. Sementara saya seperti yang lainnya butuh uang, butuh biaya hidup. Nah, tentu kondisi seperti itu memunculkan masalah tersendiri bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, tanpa kehadiran keluarga yang memberikan dukungan, entah instrumental, entah penghargaan, entah dukungan emosional, ya, atau informatif, tentu ODGJ ini tidak akan pulih. Memang sudah baik, tapi masih ada masalah yang sulit dipecahkan, yaitu masalah ekonomi atau masalah pekerjaan. Pada umumnya orang kalau sudah baik, sudah sembuh, pasti akan punya keinginan untuk bekerja, kecuali memang ODGJ ini kategori yang secara intelektual kurang, secara kecerdasannya kurang, sehingga tentu untuk bekerja atau melakukan hal-hal yang kompleks itu kesulitan. Tapi kalau yang pernah sekolah SD, SMP, apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi, ya tentu sangat mungkin untuk bekerja. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan ulasannya, simak sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, share, dan berikan like ya. Nah, pertama Bang J akan coba bahas tentang target kesembuhan. Di dalam perawatan atau penanganan orang dengan gangguan jiwa pasti dong ada target. Memang awal-awal ketika dirawat di rumah sakit sudah tentu ODGJ ini dibantu untuk mengendalikan gejala, ya, baik dengan obat maupun dengan cara-cara psikoterapi atau non farmakologis tanpa obat ya. Kemudian bagaimana ODGJ bisa melakukan perawatan diri, baik mandi, makan, berpakaian, berdandan, toileting, dan sebagainya. Kemudian bisa bersosialisasi, mengembangkan hubungan sosial dengan tetangga, teman, ya, keluarga, termasuk bisa menceritakan masalahnya. Nah, berikutnya adalah mampu merencanakan apa yang mau dikerjakan, apa yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah mempersiapkan kegiatan atau pekerjaan untuk latihan atau recovery. Kalau di rumah sakit itu ada rehabilitasi psikososial. Tujuannya apa ya? Untuk mengenalkan bahwa orang itu butuh bekerja dan harus latihan kerja kalau belum punya keterampilan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ODGJ ini pasca rawat kembali ke rumah, sudah 2 bulan, 3 bulan di rumah, mungkin obatnya masih rutin atau kadang-kadang juga sudah putus, tapi sudah ada keinginan untuk berkegiatan, keinginan untuk bekerja. Yang menjadi masalah adalah satu, bisa saja ODGJ ini nggak ada inisiatif untuk bekerja, padahal dia tidak ingin memulainya atau mengutarakan kepada orang lain, hanya dipikirkan saja. Ada juga yang sudah berusaha menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia ingin bekerja, ingin nyari kerjaan. Atau mungkin ada sebagian ODGJ yang
sudah keluar rumah dan mencari pekerjaan. Memang ada ODGJ yang memang sudah bekerja dan tinggal melanjutkan saja. Nah, tentu dengan kondisi-kondisi itu penting bagi keluarga, bagi ODGJ mengingat bahwa untuk mempersiapkan target ya kesembuhan yang diharapkan dengan menyusun harapan, keinginan mau melakukan aktivitas apa atau pekerjaan apa itu yang realistis. Ya. Kalau seandainya punya keinginan, tentu disinkronkan, diselarasikan dengan kondisi. Kalau memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, ya mungkin keinginan jadi ASN atau polisi atau tentara atau yang lain-lain yang membutuhkan persyaratan ya yang berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa, dan bisa jadi saat tes atau saat uji masuk itu melibatkan tes kejiwaan, ya sebaiknya jangan diikuti ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak membutuhkan itu, kayak misalnya berdagang, bertani ya, atau wirausaha, atau menciptakan lapangan kerja sendiri, kak misalnya dagang online ya, kemudian memelihara ayam atau menanam sesuatu yang bisa menghasilkan ya, walaupun nggak banyak tapi kan bisa ada manfaat juga ya untuk keluarga, untuk dikasih saudara, tetangga dan sebagainya. Nah, ketika memang tidak punya keterampilan atau keahlian khusus, ya mau tidak mau menyediakan waktu untuk apa? Ya kursus online lah, atau mungkin ikut workshop kerja atau pelatihan-pelatihan kerja. Untuk apa? Menambah kapasitas atau kemampuan dirinya ODGJ itu. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, mencari ide-ide kreatif. Dan tentu juga banyak ketemu orang, tentu yang sudah berhasil dengan wirausaha atau dengan bekerja dengan orang lain. Kan tidak selalu orang bekerja itu jadi ASN, polisi atau tentara. Ya, banyak pekerjaan halal yang bisa ditekuni dan menyesuaikan kapasitas atau kemampuan dari ODGJ. Nah, dalam hal ini tentu keluarga harus memberikan support, dukungan. Kalau misalnya nggak punya biaya untuk memodali bekerja atau dagang, bisa saja memfasilitasi untuk informasi supaya bisa mengakses, menjangkau mana yang membutuhkan pekerjaan. Tentu setelah bekerja ya harus dibantu, didampingi supaya kondisi kesehatannya tetap stabil, obatnya tetap diminum sehingga tetap bisa bekerja terus. Mungkin ada saudara dekat yang mempunyai usaha, warung atau bengkel atau usaha kerajinan atau pekerjaan di sawah atau di kebun. Nah, ODGJ ini bisa dilibatkan. Cuma ya harus diketahui bahwa namanya juga masih dalam proses perawatan, penanganan, pemulihan, rehabilitasi, sehingga ya wajar kalau tiba-tiba sering suasana hati dan moodnya itu berubah-ubah ya, kadang semangat, kadang tidak mau, atau kadang-kadang mau tapi nggak fokus, nggak konsen. Nah, inilah fungsinya keluarga, dan mencarikan area atau tempat pekerjaan yang di situ tuh ada pendampingnya sehingga bisa membimbing, bisa mengingatkan untuk tetap fokus dan sebagainya. Dan tentu tidak membutuhkan effort atau usaha yang besar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Tentu itu bikin pusing, bikin berpikir keras. Nah, kalau belum siap dan gagal menyelesaikan pekerjaan itu, justru akan membuat down atau kondisinya ngedrop, merasa nggak mampu, merasa gagal. Nah, kalau ODGJ ini sudah mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, ya walaupun itu bekerja dengan keluarga atau membantu tugas rumah tangga di rumah, menghargai itu penting.
Tidak cukup hanya kata-kata terima kasih, memang itu bagus. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya, ya karena kita sudah dibantu, minimal adalah uang atau barang yang bisa kita berikan. Supaya ODGJ ini jadi bangga, jadi senang. Jadi ada harapan lagi bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang biasa dilakukan. Ada asa, ada sesuatu ide-ide. Ya, setelah ide-ide ini berkembang, mungkin dia sudah percaya diri, nggak minder lagi, mau keluar rumah dan sebagainya, ketemu saudara. Nah, ketika ketemu teman, saudara, bisa jadi mereka ngobrol dan muncul ide. Nggak ada salahnya kamu mencoba ini. Nah, support itu yang dibutuhkan. Tapi kalau ODGJ hanya di rumah saja dengan keluarganya, sementara keluarganya sangat sibuk sekali, ya tentu tidak sempat lagi memberikan dukungan yang model seperti ini. Paling hanya minum obat, mandi, ya. Pasiennya ODGJ-nya tenang sih ya, tetapi untuk target kesembuhan yang lain tentu tidak tercapai. Nah, bisa jadi kalau dekat dengan akses pelayanan misalnya ODC atau one day care, ya nggak ada salahnya diantar ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas itu. Supaya dia tambah percaya diri, yang penting kan itu. Supaya dia tambah mempunyai kemampuan. Sehingga ketika ketemu orang lain, dia nggak minder, nggak malu. Dan tentu yang pasti melatih fokus dan konsentrasi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan orang lain. Karena kalau dia gagal menyelesaikan tugas dan tidak pernah latihan, kalaupun dia melamar pekerjaan misalnya sebagai penjaga toko atau membantu dagang, atau mungkin ikut bekerja di pertanian, ikut orang lain, atau peternakan ikut orang lain lah, kalau nggak konsentrasi, nggak fokus, ya kerjaannya nggak bagus. Artinya yang gaji ya komplain. Akhirnya ya memutuskan untuk PHK atau memberhentikan. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau mau aman lagi, kalau keluarga punya modal, punya biaya lebih, ya bisalah dibikinkan usaha. Entah telur asin, entah kerajinan, atau bikin kerupuk atau apa. Nah, itu bisa membuat ODGJ itu menjadi merasa bermakna, merasa berharga. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang Jay sampaikan. Semoga manfaat, dan selalu harus optimis bahwa selalu ada jalan di tengah kesulitan yang kita alami.